Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video tutorial kali ini kita akan coba buat cetak data atau printoutnya ya. Jadi dari data buku akan kita cetak. Nah, sekarang kita tambahkan tombol lagi ya, untuk tombol cetaknya. Nah, untuk tombol cetak kita letak di bagian saya rasa di samping ya, di samping sini lah ya. Nah, di sini kali ya. Oke, kita buat di sini. Kita letak di bagian view buku. Nah, di bagian view buku ada add. Ini kita coba tambah namanya cetak ya. Cetak data. Oke. Ini biar sedikit beda, kita tambahkan icon kelas FA print spasi ya. Ininya nanti kita arahkan ke bagian file cetaknya, tombolnya kita ubah jadi kuning, kita refresh kira-kira begini. Kita coba pindahkan ke kanan ya, kelas sama dengan, kita coba pindahkan ke kanan, bisa nggak? Coba lihat dulu. Oh. Saya lupa ya, kita coba. Oke, teman-teman, silakan ganti yang tadi full right jadi float SM right ya. Nah, ini kita mau buat si tombolnya ke kanan ya, dia ke kanan. Kita coba refresh. Nah, ini hasilnya. Ini tombol cetaknya ada di kanan ya. Kalau teman-teman mau add datanya juga di kanan sebenarnya bisa ya. Kita coba dulu ya, kita arahkan kembali. Nah, ini seperti ini ya, kita coba refresh. Oke, bisa ya. Oke, kira-kira gitu ya. HR-nya juga harusnya ke dalam. Nah, gini. Gini lah ya, lebih bagus ya. Oke, jadi ada add data, ada cetak data. Oke, kalau ini add datanya kita kasih ini juga, kita kasih icon ya. Nah, iconnya kita buat plus tadi ada plus square ya. Nah, ini kita coba refresh. Nah, kira-kira gini untuk tambah data, untuk cetak data. Oke, untuk cetak datanya ini kita arahkan ke file cetaknya. Nah, sekarang kita buat file cetak dulu ya. Di bagian folder view. Nah, di sini kita buat di data buku aja deh. Data buku, klik kanan new file. Kita buat view buku underscore report atau laporan. Nah, view buku report. Oke, kemudian isinya ini kita ambil HTML biasa. Nah, seperti ini. Report atau laporan data buku. Oke, kemudian kita ambil dari indeks ya, kita ambil dari indeks. Mana view-nya, view page, kemudian indeks. Nah, kita pakai CSS ya, kita pakai CSS-nya.
Nah, di sini CSS-nya di mana ya? Untuk font. Oke, nih ya. Teman-teman ambil CSS dari admin LTA min CSS. Ini kita copy, kita paste di bagian report tadi. Nah, ini. Oke, kita ambil. Kemudian apa lagi ya? Itu aja. Kita coba itu aja dulu. Nah, di sini kita ambil yang mau di report tadi, yaitu data buku. Ini ya. Jadi ini menjadi laporan cetak. Maka kita kopikan saja dari view buku, yaitu bagian tabelnya, sampai dengan tutupnya. Nah, sampai tutupnya ya. Kita copy, paste di bagian body. Oke, selesai. Kemudian tombol yang tidak perlu dicetak, maka kita hapus. Nah, kita hapus. Gambarnya juga saya rasa ini opsional lah ya. Kalau mau dicetak boleh, kalau nggak mau dicetak juga boleh. Oke, ini kita hapus saja. Oke, saya hapus. Nah, yang penting adalah semua informasi itu ditampilin ya, dari mulai judul, tahun terbit, pengarang, penerbit, tahun terbit, kategori, dan sinopsis. Nah, jadi itu data yang mau dicetak ya, atau di report. Oke, kemudian kita kembali ke controller buku, kemudian kita buat satu metode baru, yaitu cetak ya. Oke, kita buat paling bawah, public function cetak buku. Nah, perintahnya kita mau ambil datanya. Nah, ini copy saja dari mana aja boleh, yang penting dari datanya ya. Nah, di sini saya ambil yang bagian ini deh, bagian edit deh, boleh ya, datanya sama tampilnya. Oke, jadi kita nggak perlu ketik lagi. Ini datanya. Ini saya ambil cetak data buku, subjudulnya cetak data buku juga. Oke, kemudian yang mau dicetak adalah data buku dan data kategori ya, kebetulan sama ya. Oh, mending kita ambil yang ini deh, yang indeks deh ya, yang indeks. Nah, ini ya. Nah, berarti ini aja ambil. Oke, ini ambil. Oke, kita buat lebih hemat ya. Jadi kita ambil ini, kita copy, seperti ini. Oke, view-nya ketinggalan. Nah, ini ya. This not view. Oke, sorry. Kita buat aja this not view. Ini namanya view buku report, kemudian dengan data. Nah, ini pertanyaannya, Pak, kok tidak pakai template? Ya, karena kita mau cetaknya tidak berada di dalam indeks, tapi berada di dalam berada di luar indeks ya. Oke, kita kembali ke bagian view buku. Kita lihat dulu tombol cetaknya. Nah, ini ya. Jika diklik tombol cetak, maka diarahkan ke
ke controller buku, kemudian cetak buku. Nah, gitu ya. Nah, kita arahkan ke cetak buku. Oke, sekarang kita coba tes saja dulu. Nah, ketika diklik cetak buku, buku cetak buku, maka yang ini unable to load request file view buku report. Oke, saya salah, ini di dalam folder ya. Kita coba, harusnya di dalam folder data buku slash. Oke, kita coba refresh lagi. Kita coba cetak. Nah, ini sudah ya, sudah tampil. Kita buat ininya ya, body onload-nya. Nah, sekarang di sini kita buat window salah, onload window titik print. Oke, coba dulu kita refresh. Nah, ini sudah tampil. Nah, ini cetaknya. Oke, kita coba arahkan ke tab baru ya. Silakan teman-teman ke tab baru. Caranya di bagian href tambahkan satu atribut, yaitu target. Kita buat blank, artinya buka tab baru ya. Underscore blank ya. Target sama dengan underscore blank. Oke, kita coba refresh, kita cetak. Oke, maka yang ini yang tercetak. Oke, sekarang saya mau filter dulu. Nah, saya mau cetak ini aja, cetak. Harusnya yang tampil adalah sesuai dengan ini. Maka di sini harusnya cetak tanda filter judul. Ya. Maka di bagian sini view buku. Nah, ini cetak, teman-teman silahkan tambahkan view cetak tanda tanya judul sama dengan ya, tanya sama dengan ini. Kita ambil this input get judul. Nah, gitu ya. Kita coba refresh, cetak. Oke, dua yang tampil. Sekarang kalau kita reset, kita cetak. Nah, banyak yang tampil ya. Nah, seperti itu ya. Oke, saya ulang. Ini kita coba refresh, kita cetak. Ini tampilan keseluruhan. Kalau kita filter, ini saya mau yang ada belajar HTML aja. Nah, ini satu tercetak. Yang tercetak adalah satu data. Ya, kira-kira begitu. Oke, jadi tinggal teman-teman rapiin aja tampilan dari mencetak datanya ya. Jadi di bagian view report tinggal kita rapiin aja. Nah, misalkan teman-teman mau kasih judul ya. Ini kita buat H3 data buku ya. Tahun kita buat PHP echo date. Begitu. Kita coba refresh. Nah, data buku tahun 2022 bukunya ini ya, dan seterusnya. Oke, kira-kira seperti itu untuk cetak data kita ya. Atau misalkan kalau teman-teman mau menghemat tadi seperti yang saya maksud, teman-teman sebenarnya bisa nambahkan di bagian indeks ya. Nah, di sini biar lebih hemat, tinggal kita tambahkan kondisi ya. Jika misalkan yang di print ya, misalkan if set tombol set pause. Nah, jika tombol print diklik, maka arahkan ke sini. Nah, gitu ya. Nah, pada saat indeks tampil view buku,
ini tidak akan dibaca. Kapan dibaca? Ketika diklik tombol printnya. Artinya kita cukup menggunakan indeksnya si view buku yang ini ya. Kita cukup menggunakan indeks view buku yang sudah ada tanpa perlu membuat metode baru. Tetapi kita arahkan ketika tombol printnya ditekan, maka diarahkan ke view buku report. Nah, sehingga di bagian view buku yang tadi ini kita ubah bukan lagi ke bagian sini ya, tetapi ini kita ubah menjadi tombol ya, kita ubah jadi tombol dengan name. Nah, seperti ini, tipe submit, kemudian name-nya ini print. Nah, gini ya. Jika diklik tombol print ini, maka diarahkan ke ini saya hapus ya. Oke, saya hapus. Jika diklik tombol print, nah jika diklik tombol print, oke ini, nah ini tentunya kita beri form. Kita menggunakan form open ya, form open echo form open, arahkan ke buku bagian indeks ya. Nah, ini juga sama, ini form close. Oke, seperti ini. Kalau kita refresh, nah nih diarahkan ke cetak. Sorry, harusnya di bagian print ya. Nah, ini, jika if is set tombol submit dengan name print, if is set post tombol print, maka yang di load adalah ini ya, data buku view report dengan data ini. Kalau dicetak, nah ini kita beri else dulu ya. Nah ini kita buat ke atas ya, di dalam else ya. Jadi jika tombol print ditekan, maka diarahkan ke sini. Kalau nggak ditekan ya ini, nah gitu. Nah ini kalau kondisi nggak ditekan, kalau ditekan, nah diarahkan ke sini. Oke, kalau misalkan kita filter dulu, nah ini kita filter dulu, ini kemudian kita cetak. Nah ini kita berarti kita tambahkan di bagian di bagian tombolnya dulu ya, di bagian sini filternya. Jadi filternya teman-teman, name-nya print, kemudian bukunya tanda tanya judul sama dengan, nah seperti ini ya. Kemudian di sininya tinggal menambahkan this input get judul. Kalau di refresh, cetak. Oke, seperti ini. Kalau kita back, reset, cetak, nah gini hasilnya seperti ini. Nah jadi ada dua pilihan. Kalau misalkan teman-teman tidak mau repot, nanti dibuat ini ya, dibuat method cetak buku, kemudian ini kan diambil tadi dari atas ya, dari indeks. Nah ini, nah ini ya, sama saja ya, datanya sama saja, diambil dari indeks. Nah kalau tidak mau tulis ulang dua kali, nah teman-teman boleh pakai yang ini,
Ya, codingnya ini aja. Jika ditekan tombol print, maka akan di load buku file view buku report, gitu ya. Nah, tetapi di tombolnya yang diubah adalah tombolnya harus seperti ini, pakai form open. Nah, jadi ini tadi opsi yang kedua ya. Kalau yang pertama itu yang seperti ini. Nah, seperti ini yang diarahkan ke controller juga ya, yaitu ke controller buku dan metodenya berbeda seperti ini. Nah, ini yang diarahkan ke sini ya. Nah, diarahkan ke sini, controller buku, metode cetak. Kalau teman-teman mau diarahkannya tetap ke sini, berarti diganti yang menggunakan ini, yang ini tadi ya. Nah, jadi ada dua opsi, mau pakai yang ini atau mau pakai yang ini ya. Nah, oke, mungkin itu saja untuk video tutorial cetak data pada core editor kita kali ini ya. Mudah-mudahan berhasil ya cetaknya ya. Terima kasih untuk tutorialnya sudah ditonton. Jadi mungkin itu saja untuk video kita. Sekali lagi terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.